Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1613. Serahkan pada takdir. Dia tentu saja panik, karena bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa ada aura Tuhan di dalam segel suci ini. Dia bertanya kepada Zongxin tentang hal ini, tetapi Zongxin sendiri tidak tahu jawabannya. Meskipun dia punya tebakan dalam benaknya, dia tidak sepenuhnya yakin. Meskipun hatinya panik, wajahnya sangat tenang. Dia menenangkan pikirannya dan bertanya, berapa banyak orang kuat yang ada di kota kita sekarang? Si Zong telah mengamati ekspresi Ye Guan. Ketika mendengar pertanyaannya, dia segera menarik kembali pandangannya dan berkata, ada 2 dewa yang kuat dan 62 master. Selain itu, ada berbagai formasi pertahanan. Jika kita hanya bertahan dan tidak menyerang, kita seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Tentu saja, ini tergantung pada seberapa besar gerakan selanjutnya dari keduanya di atas. Ye Guan berkata, jadi, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah menunggu seseorang datang membantu kita. Si Zong mengangguk. Ya, setidaknya kita harus menunggu sampai 2 dewi lainnya tiba. Ye Guan berkata, saya mengerti. Ngomong-ngomong, apa asal-usul Junyu? Si Zong pun mengernyit. Aku juga tidak tahu. Ye Guan menoleh ke arah si Zong, yang berkata dengan suara berat, dia bukan dari istana dewaku, dan aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Aku hanya tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan Murong. Ye Guan berkata, bisakah kamu memeriksanya? Si Zong mengangguk, saya akan meminta seseorang menyelidikinya. Ye Guan mengangguk, kalau begitu mari kita tunggu. Si Zong membungkuk hormat lalu mundur. Setelah si Zong pergi, Zongxin tiba-tiba bertanya, bisakah pria ini dipercaya? Ye Guan berkata, wajar jika dia khawatir. Bagaimanapun, ini menyangkut masa depan dan hidupnya. Zongxin berkata dengan suara yang dalam, dibandingkan dengan peradaban dewa ini, menurutku kamu harus lebih berhati-hati terhadap Junyu. Wanita ini terlalu misterius. Ye Guan mengangguk, aku tahu, ini bukan hanya masalah peradaban dewa, mungkin ada pihak ketiga yang terlibat. Pada titik ini, dia mengerutkan kening. Mungkin, bahkan jika tidak ada Jun Buki, wanita ini akan menemukan alasan lain untuk berhubungan seks dengan kita. Zongxin terkejut dan bertanya, maksudmu, target awal wanita ini adalah kamu? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak yakin, tapi dari apa yang aku lihat sekarang, wanita ini jelas bukan orang biasa. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya pelan. Hal yang paling mendesak adalah menunggu kedatangan ketiga dewi. Zongxin mengingatkannya, wanita itu tidak menghentikanmu membujuk si Zong tadi. Pasti ada konspirasi. Ye Guan mengangguk, aku tahu. Zongxin tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia tahu Ye Guan pasti punya rencananya sendiri. Saudara Ye, pada saat ini, Gu Pan masuk. Ye Guan memandang Gu Pan yang saat ini juga sudah pulih. Gu Pan tersenyum dan berkata, saya dibangkitkan dengan kesehatan penuh. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, saudara Gu, aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Gu Pan sedikit penasaran, ada apa? Ye Guan tersenyum dan berkata, saya harap kamu bisa kembali ke wilayah kekaisaran dan membantu saya. Gu Pan langsung memotongnya, kau ingin mengusirku? Ye Guan terdiam. Gu Pan berkata dengan suara yang dalam, aku tahu musuh-musuhmu lebih bejat daripada satu sama lain. Tetapi kupikir aku masih bisa sedikit membantu. Selain itu, aku tidak melakukan ini sepenuhnya untukmu. Sekarang,
Aku di sini untuk bertarung dengan banyak master teratas dari peradaban ilahi. Kupikir ini adalah hal yang hebat. Sungguh. Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Saudara Gu, tidak perlu." Gu Pan tersenyum dan berkata, "Saya sudah memutuskan." Ye Guan mendesah pelan, namun hatinya masih sedikit tersentuh. Gu Pan berkata, "Ceritakan padaku tentang rencanamu selanjutnya, sehingga aku bisa mendapat gambaran yang lebih baik." Harus saya akui, dia sebenarnya sedikit panik dulu saat dia sendirian di luar. Meskipun dia tidak terkalahkan di dunia, dia hanya punya sedikit saingan. Namun sejak dia mengikuti Ye Guan, dia menemukan bahwa kesulitan dalam pengalaman hidup ini tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat, yang membuatnya benar-benar bingung. Terlebih lagi, intuisinya mengatakan bahwa musuh Ye Guan mungkin lebih kuat. Ye Guan berkata, hal yang paling mendesak adalah menunggu bala bantuan. Gu Pan bertanya, menunggu bala bantuan dari kuil para dewa. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Tidak, Gu Pan tertegun. Di Istana Dewa Selatan, semua orang kuat Istana Dewa Selatan berkumpul di istana pada saat ini, dipimpin oleh Si Zong. Ekspresi semua orang kuat dari Istana Dewa Selatan sangat serius. Mereka semua adalah orang kepercayaan Si Zong, jadi mereka tahu banyak hal. Mereka juga tahu apa artinya Si Zong memilih Ye Guan. Si Zong melirik semua orang dan berkata, "Semua orang di sini adalah bagian dari kami. Kalian boleh bicara apapun yang kalian pikirkan." Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih di sebelah kanan tiba-tiba berkata, "Kepala istana, kami tidak punya ide. Karena Anda telah memilih utusan, yang perlu kami lakukan sekarang adalah melindungi utusan tersebut dan menunggu kedatangan pengawal kerajaan." Yang lainnya juga mengangguk, "Ide apa yang dapat Anda miliki saat ini? Sekalipun ada, Anda tidak bisa sebodoh itu untuk mengatakannya." Si Zong melirik semua orang dan berkata, "Aku tahu kalian khawatir bahwa dia adalah utusan palsu para dewa. Jangan khawatir tentang ini. Aku dapat menjamin dengan nyawaku bahwa dia benar-benar nyata." Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Jika orang yang mereka berusaha keras untuk lindungi adalah utusan Tuhan yang palsu, maka mereka benar-benar akan hancur. Selama itu benar, mereka ada di pihak Tuhan, dan mereka benar. Berjuang demi para dewa, memikirkan hal ini, kepanikan di hati mereka segera hilang sepenuhnya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, "Tuan Istana, karena para dewa telah memilih utusan khusus, mengapa dia tidak muncul sendiri?" Si Zong meliriknya dan berkata, "Jika dia muncul, bagaimana mungkin para menteri pengkhianat dan pejabat jahat bisa muncul?" Pria itu tercengang ketika mendengar ini. Ini tampaknya masuk akal. Si Zong berkata dengan tenang, "Hal yang paling mendesak adalah menunggu kedatangan ketiga biarawati itu. Suster Sabit sekarang ditahan oleh seluruh kekuatan Panteon Pusat milik Murongji, tetapi dia tidak bisa ditunda terlalu lama. Mengenai dua biarawati lainnya, orang-orang kita seharusnya menghubungi mereka." Seseorang berkata dengan khawatir, "Jika Suster Suci tidak datang?" "Sama sekali tidak." Si Zong langsung menyela. "Para biarawati Tuhan semuanya dibesarkan oleh Tuhan sendiri, dan mereka tidak akan pernah mengkhianati Tuhan. Sikap Suster Sabit telah membuktikannya." Semua orang mengangguk sedikit. Si Zong berkata dengan suara yang dalam, "Istana Yuan Shenming dan Istana Bei Shenming seharusnya telah menerima pesan kita, tetapi mereka tidak melakukan tindakan apapun sekarang. Mereka hanya menunggu dan mengamati, atau menunggu perintah dari atas. Singkatnya, sekarang adalah saat yang paling kritis. Semua orang, ini juga merupakan saat kritis yang menentukan nasib kita. Jangan khawatir, jika aku menjadi kaya dan berkuasa di masa depan.
Aku tidak akan pernah melupakan saudara-saudaraku. Lelaki tua berambut putih itu mengangguk. Kepala istana, tenang saja. Keputusanmu adalah keputusan kami. Jika ada yang berani berpikiran berbeda, aku akan memastikan dia mati tanpa tempat pemakaman. Si Zong melirik ke semua orang, dan mereka segera merasa seolah-olah mereka sedang ditusuk dari samping, dan mereka semua mengemukakan pendapat mereka. Alasan si Zong mengadakan pertemuan ini sebenarnya untuk mengejutkan semua orang. Meskipun sebagian besar orang di kuil Dewa Selatan dipromosikan olehnya, dia tidak dapat menjamin apakah ada orang lain di antara mereka. Pada saat kritis ini, tidak ada masalah yang bisa dibiarkan terjadi. Kali ini dia mempertaruhkan segalanya. Jika kamu kalah taruhan, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Dia mengangkat kepalanya dan memandang keluar aula. Kekhawatiran tampak di matanya. Dia sebenarnya ingin tahu berapa banyak orang di Istana Dewa yang akan datang untuk mendukung raja. Jika kamu tidak memiliki salah satu dari itu, kamu akan mati di tempat. Dalam kehampaan, waktu dan ruang tiba-tiba terbuka. Lalu seorang lelaki tua berjubah dewa dan seorang lelaki setengah baya berjubah hitam muncul di tempat kejadian. Dua orang di depannya tidak lain adalah Gu Hao dan Tianya, penguasa kuil para Dewa Utara. Begitu keduanya keluar, mereka mengisolasi diri dari segala sesuatu di sekitar mereka. Orang tua berjubah dewa itu adalah Gu Hao. Dia menatap Tianya dan bertanya langsung, "Bagaimana menurutmu?" Tianya tertawa. Para dewa telah menghilang begitu lama. Tetapi sekarang seorang utusan para dewa tiba-tiba muncul. Terlebih lagi, utusan para dewa ini adalah seorang penghujat sejati dan pelanggar aturan. Tidakkah menurutmu ini sangat tidak normal? Gu Hao berkata, "Kakak Skite, si Zong." Tianya sedikit mengernyit. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Gu Hao. Si Zong tidak penting dan dia bisa mengabaikannya. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan sikap biarawati Dewi itu. Gu Hao menambahkan, saudari Skite dibesarkan oleh para dewa sendiri. Ye Guan mungkin bisa menyembunyikannya dari orang lain, tetapi tidak mungkin disembunyikan darinya. Dan dia menyerahkan diri secara pribadi, yang berarti identitas Ye Guan. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Tianya terdiam sejenak, lalu berkata, "Ada dua pilihan. Kamu harus mematuhi perintah dari atas dan segera bergabung dengan orang-orang di atas, lalu maju untuk melenyapkan Ye Guan atas nama para dewa, atau kamu harus menanggapi panggilan si Zong kepada raja dan segera pergi ke Istana Dewa Selatan untuk melindungi raja." Gu Hao terdiam. Tianya menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan pikirkan hal lain. Kita berdua tidak punya kemampuan untuk duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung dan menuai keuntungan. Jika kita tidak segera memilih pihak, kita tidak akan tahu bagaimana kita akan mati saat waktunya tiba." Gu Hao berkata dengan suara yang dalam, "Sampai sekarang, pendeta dan Xuan Jun telah bergabung." Tianya tetap diam. Dia adalah orang kepercayaan pendeta, dan Gu Hao adalah orang kepercayaan Xuan Jun. Tetapi mereka berdua menerima perintah yang sama. Apa artinya ini? Berarti dua hal di atas telah bergabung, keduanya terdiam. Pada saat ini, Tianya tiba-tiba menghela napas. Ini adalah situasi yang sangat sulit. Ada pertarungan yang sedang berlangsung di atas. Dan kita tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di atas, termasuk Ye Guan ini. Apakah dia benar-benar seorang utusan Tuhan? Apakah ada kekuatan di belakangnya? Kita tidak tahu apa-apa mengenai sikap kedua biarawati lainnya, serta sikap kepala arbiter dan hakim kepala. Kita tidak tahu apa-apa. Apakah kita berdiri di tim ini? Apakah kita berdiri membabi buta? Gu Hao berkata dengan suara yang dalam, "Tidak mungkin.
Jika informasi yang kita miliki tidak lengkap, bias kognitif akan terjadi, dan jika bias kognitif terjadi, kita mungkin akan hancur. Sambil berkata demikian, dia menatap Tianya dan berkata, "Kamu pilih, aku akan mengikutimu." Tianya menggelengkan kepalanya, "Kamu pilih, aku akan mengikutimu." Gu Hao mengerutkan kening, "Karena kamu tidak bisa mengambil keputusan, dan aku juga tidak bisa mengambil keputusan. Mari kita gunakan cara yang paling primitif, yaitu melempar dadu. Jika hasilnya besar, kita akan mendengarkan bos dan mengepung serta menekan penghujat Ye Guan. Jika hasilnya kecil, kita akan pergi ke raja untuk melindunginya." Tianya memikirkannya, lalu berkata, "Baiklah, jangan gunakan kekuatan sucimu, semuanya tergantung pada takdir." Gu Hao mengangguk. Dia merentangkan telapak tangannya, sebuah dadu muncul di telapak tangannya, dia melemparkannya dengan lembut. Dadu itu berputar di udara selama beberapa lingkaran dan akhirnya mendarat di telapak tangannya. Mereka berdua melihatnya dengan hati-hati. 1. Terkecil, lindungi daunnya, keduanya saling memandang. Tianya ragu sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau lemparan lagi, yang terbaik dari ketiganya?" Bab 1614, Perbudakan Abadi. Saat ini, ibu kota Nanming berada di bawah darurat militer. Formasi besar tergantung di sekitar dinding dan langit ibu kota Nanming, yang sungguh spektakuler. Sudah 3 hari sejak Si Zong memanggil raja untuk kembali ke takhta, tetapi sejauh ini belum ada yang datang membantu. Hal ini membuat semua orang kuat di Istana Dewa Selatan merasa tertekan. Utusan khusus Tuhan, sekarang terjebak di ibu kota ilahi selatan, tidak ada yang datang untuk membantu. Di dalam ruang latihan, Ye Guan tidak pernah menganggur beberapa hari ini, dan berlatih dengan gila-gilaan setiap hari. Pertarungan hidup dan mati sebelumnya telah memungkinkannya memperoleh banyak hal, terutama dalam hal penekanan waktu. Dapat dikatakan bahwa cara waktu ini ditambah dengan pedang King Xuan miliknya membuatnya hampir tak terkalahkan di bawah alam dewa. Namun permasalahannya adalah orang-orang kuat yang harus dihadapinya sekarang bukan lagi mereka yang berada di bawah alam dewa. Perlu disebutkan bahwa Invincible Sword Intent miliknya telah meningkat pesat. Invincible Sword Intent miliknya saat ini tidak lebih lemah dari Order Sword Intent miliknya sama sekali. Ye Guan tidak dapat beristirahat terlalu lama. 2 hari kemudian, ruang dan waktu di luar ibu kota ilahi Nanming tiba-tiba terbelah. Kemudian, jalan ungu selebar hampir 10.000 kaki membentang dari langit langsung ke kaki kota ilahi Nandu. Dan di terowongan ruang waktu yang retak, seorang wanita perlahan berjalan keluar. Wanita itu mengenakan gaun putih, seputih salju, dengan setetes cinnabar di antara kedua alisnya. Di belakangnya, ada 120 pria kuat. Ke-120 pria ini semuanya mengenakan baju besi merah. Mereka tinggi, perkasa, dan pemberani, tanpa aura apapun di tubuh mereka. Seolah-olah mereka menyatu dengan langit dan bumi. Di dada kiri mereka, ada kata kecil yang tertulis, "Tutup." Pengawal Shenzhou, di tembok kota. Ekspresi Si Zong tiba-tiba menjadi serius ketika dia melihat orang-orang kuat ini. Wanita berpakaian putih itu memimpin jalan perlahan-lahan, diikuti dari dekat oleh sekelompok penjaga. Tetapi pada saat ini, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba menoleh sedikit, dan para pengawal Shenzhou segera berhenti di tempat mereka berada dan tidak lagi mengikuti. Wanita berpakaian putih itu berjalan menuju ibu kota ilahi Nanming. Ia menatap Si Zong dan berkata, "Saya di sini atas perintah kepala istana Bupati Xuanjun untuk menyambut utusan ilahi ke Shenzhou." "Selamat datang utusan ilahi ke Tiongkok." Di tembok kota, Si Zong tertegun.
Orang-orang kuat lainnya dari kuil para dewa selatan juga tercengang pada saat ini. Apa operasi ini? Di tembok kota, pemimpin Shizong tiba-tiba berbalik dan berkata, "Pergi dan undang Tuan Ye." Salah satu anak buahnya mundur diam-diam. Beberapa saat kemudian, Ye Guan muncul di tembok kota. Shizong berkata dengan suara yang dalam, "Pria ini berasal dari Shenzhou. Dia adalah orang dari kepala istana Bupati Suanjun. Dia berkata akan menyambut Anda di Shenzhou." Ye Guan menatap wanita itu dan berkata, "Aku akan berbicara dengannya." Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan mendarat di hadapan wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu menatap Ye Guan dan membungkuk sedikit, "Salam kepada utusan Tuhan." Ye Guan menatap wanita di depannya, "Selamat datang di Shenzhou." Wanita itu mengangguk. "Ya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu ingin menyambutku di Shenzhou?" Wanita itu berkata dengan tenang, "Ketika utusan dewa muncul, dia secara alami akan mengambil alih Shenzhou." Ye Guan berkata, "Siapa yang lebih kuat, utusan ilahi atau tuan misterius?" Wanita itu menatap Ye Guan dan bertanya, "Apa yang dipikirkan dewa?" Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, dan segel dewa muncul di tangannya. Seberkas aura ilahi muncul dari segel dewa. Namun mata wanita itu setenang air, tanpa riak sedikit pun. Ye Guan menatap wanita itu dan mengingatkannya, "Napas Tuhan." Wanita itu menatap Ye Guan dan berkata, "Saya mematuhi perintah Anda dan dengan hormat menyambut utusan ke Shenzhou." Ye Guan terdiam. Alasan mengapa dia mengeluarkan segel dewa adalah untuk melihat sikap pihak lain. Tetapi pihak lain tidak memberi hormat atau menyerah, yang berarti bahwa orang di depannya tidak dapat dimenangkan. Dan dia secara alami mengerti bahwa pihak lain tidak memiliki niat baik dalam mengundangnya untuk bergabung dengan Shenzhou. "Jika kau pergi dari sini, hidup dan matimu akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Tetapi jika Anda tidak pergi, pihak lain pasti punya tipu daya." Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia berkata, "Biarkan Suanjun datang menemuiku." Wanita itu menggelengkan kepalanya. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, "Apa?" Wanita itu menatapnya sejenak. Lalu dia melihat bahwa Ye Guan telah mengetahui rencananya. Dia berhenti berusaha menyembunyikannya dan berbalik. Tiba-tiba, suaranya terdengar dari langit dan bumi. "Kirim pesan ke alam semesta dewa." Penghujat ini berpura-pura menjadi utusan dewa. Siapapun yang membantunya akan segera dihapus dari daftar dewa dan dicabut posisinya sebagai dewa. Dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitar Ye Guan tiba-tiba berubah gelap. Dan sebuah kekuatan misterius melonjak dari antara langit dan bumi, mencoba menghancurkannya hingga berkeping-keping. Lancang, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari tembok kota. Lalu cahaya keemasan menyapu ke bawah, langsung melingkupi Ye Guan. Orang yang mengambil tindakan adalah Shizong. Shizong melompat turun. Dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dengan paksa memaksa mundur kekuatan misterius itu. Di kejauhan, wanita bergaun putih itu berhenti berjalan. Ia menoleh dan menatap Shizong seolah-olah sedang menatap orang mati. Sejak saat ini, Shizong bukan lagi penguasa Istana Dewa Selatan. Siapapun yang mengikutinya akan segera dilucuti status dewanya dan dijebloskan ke penjara kekaisaran, untuk menjadi budak selamanya. Tepat saat dia selesai berbicara, waktu dan ruang tiba-tiba berubah di langit di atas kota suci Nanming. Sebuah dekrit dewa berwarna merah darah jatuh lurus ke bawah dan mendarat di atas ibu kota suci Nanming. Dalam dekrit dewa itu, kata berwarna merah darah, "Hukuman," perlahan jatuh. Saat kata, "hukuman," jatuh,
Dalam sekejap, seluruh ibu kota suci Nanming berubah menjadi merah darah. Pada saat yang sama, di seluruh kota, api dewa muncul di tubuh semua dewa yang kuat di alam dewa, membakar benih dewa mereka. Langsung masukkan dia ke penjara. Semua orang di kota itu ketakutan. Di samping Ye Guan, wajah si Zong langsung berubah jelek saat dia melihat ketetapan dewa. Ini adalah ketetapan dewa. Ye Guan menoleh untuk melihat si Zong, yang berkata dengan suara berat, ini pernah digunakan oleh para dewa. Ini memiliki jejak kekuatan para dewa dan merupakan senjata suci tingkat atas. Mereka menurunkan dekrit suci ini dan secara langsung menghukum kita sebagai penghujat. Ye Guan melihat sekeliling. Pada saat ini, di bawah tekanan dekrit hukuman ilahi, seluruh ibu kota ilahi selatan telah menjadi seperti neraka. Kekuatan ilahi yang tak terbatas menggerogoti seluruh ibu kota ilahi selatan. Di kota, semua orang kuat merasakan bahwa kekuatan ilahi mereka menghilang pada saat ini. Bahkan orang-orang kuat alam dewa utama tingkat atas. Hukuman dari kekuatan Tuhan, bahkan si Zong, yang merupakan pemimpinnya, sedang kehilangan kekuatan sucinya saat ini, tetapi kekuatan sucinya menghilang sangat lambat. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang King Xuan di tangannya menerobos udara. Sinar cahaya pedang melesat ke langit di dunia berdarah ini, mencabik langit dan bumi. Pada saat ini, seberkas cahaya ilahi jatuh langsung dari kehendak ilahi dan langsung menyelimuti pedang King Xuan milik Ye Guan. Ledakan cahaya ilahi itu benar-benar menekan pedang King Xuan milik Ye Guan di udara. Tidak hanya itu, kata hukuman dalam dekrit ilahi itu tiba-tiba meledak menjadi rune berwarna darah, dan rune berwarna darah itu langsung menutupi pedang King Xuan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan menyipitkan matanya, karena dia menemukan bahwa ketajaman pedang King Xuan tidak cukup untuk menghancurkan rune berwarna darah itu. Kekuatan ilahi, dia bisa merasakan ada kekuatan ilahi dalam kata hukuman, dan kekuatan itu sangat mirip dengan aura ilahi di segel ilahinya. Setelah Ye Guan menatap kata hukuman sejenak, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan dua niat pedang melesat ke langit dan menyatu menjadi pedang King Xuan. Pedang King Xuan bergetar hebat, langsung mengguncang rune berwarna darah itu, dan pedang itu langsung menerjang, langsung memotong dekrit ilahi. Pada saat ini, kata hukuman tiba-tiba berubah menjadi aliran darah dan jatuh lurus ke bawah, menghantam pedang King Xuan dengan keras. Ledakan, kilatan darah dan cahaya pedang tiba-tiba meledak dari antara langit dan bumi, menyebar lapis demi lapis. Berdengung, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba datang dari langit, dan pedang King Xuan dan kata merah darah, hukuman, bertabrakan dengan keras lagi. Ledakan, sinar darah dan cahaya pedang terus-menerus turun dari langit. Untungnya, ibu kota Dewa Nanming di bawah dilindungi oleh berbagai formasi besar. Jika tidak, hanya gelombang kejut saja sudah cukup untuk menghancurkan ibu kota Dewa Nanming 10.000 kali. Ye Guan menatap langit, dia tidak menyangka bahwa dekrit dewa benar-benar dapat menahan pedang King Xuan. Pedang King Xuan saat ini berada di atas angin, tetapi kali ini tidak separah sebelumnya. Tuhan, Ye Guan tetap diam, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di sampingnya, ekspresi si Zong masih serius. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini dan seluruh kuil Nanming. Dihapus langsung dari daftar oleh Senzu atas nama Tuhan. Bukan hanya itu saja, kini seluruh wilayah ibu kota ilahi Nanming telah menjadi penjara kekaisaran, yang artinya mereka semua sekarang adalah penghujat. Di seluruh jagat raya ketuhanan, kekuatan dari tempat lain jelas akan lebih yakin pada Senzu. Bagaimanapun,
Senzu mewakili peradaban ketuhanan. Terlebih lagi, sampai sekarang, dua orang dari Senzu telah bertekad untuk menyingkirkan Ye Guan. Dapat dikatakan bahwa jika para dewa tidak muncul, mereka tidak akan mempunyai kesempatan membalikkan keadaan. Pertanyaannya, akankah para dewa muncul? Si Zong menoleh untuk melihat Ye Guan di sampingnya. Dia sedikit panik, karena sekilas dia menemukan bahwa utusan di depannya sedikit tidak jujur. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang King Xuan di langit berubah menjadi cahaya pedang dan jatuh ke telapak tangannya. Ye Guan menatap wanita berpakaian putih di kejauhan. Wanita berpakaian putih itu tahu niat Ye Guan dan berkata dengan tenang, ingin membunuhku. Si Zong memeluk Ye Guan dan menggelengkan kepalanya. Dia ada di alam dewa, dan ada banyak orang kuat yang bergegas datang secara diam-diam. Ye Guan terdiam. Ia melihat sekeliling. Pada saat ini, kekuatan para dewa yang kuat di kota itu semakin melemah. Tidak lama lagi mereka akan menjadi tidak berguna. Bahkan kekuatan Si Zong akan sangat melemah saat itu. Alasan mengapa wanita berpakaian putih di depannya tidak mengambil tindakan adalah karena dia sedang menunggu keputusan dewa untuk melemahkan Si Zong dan yang lainnya. Tidak bisa ditunda, kebanyakan orang-orang berkuasa di kegelapan hanya menonton. Wanita bergaun putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Semua orang di kuil Nanming adalah penghujat. Semua dewa dan rakyatku harus menghukum mereka. Jika kalian tidak mengambil tindakan, kalian akan didakwa dengan kejahatan yang sama. Mendengar ini, ekspresi beberapa orang berkuasa di kegelapan berubah. Mereka awalnya ingin menunggu dan melihat, tetapi sekarang hal itu tidak mungkin lagi. Jika Anda tidak antri, Anda akan mati, penghujat harus dibunuh. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kegelapan, dan kemudian beberapa orang kuat keluar dan menyatakan dukungan mereka terhadap keputusan Bupati Senzu. Apalagi jumlah orangnya semakin banyak. Di samping Ye Guan, Si Zong menatap orang-orang yang keluar. Dengan geram, Yang mulia, para menteri pengkhianat semuanya telah keluar. Mereka semua telah keluar. Sambil berkata demikian, dia menatap Ye Guan dan berkata, bisakah kita meminta bantuan para dewa sekarang? Ye Guan menoleh untuk melihat Si Zong yang menantikannya. Dia tidak tega berbohong kepadanya. Jadi dia berkata dengan jujur, aku tidak bisa mengajaknya keluar. Ketika Si Zong mendengar ini, matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Sudah berakhir, di atas kapal bajak laut, semuanya sudah berakhir. Setelah putus asa, tatapan matanya tiba-tiba menjadi ganas. Tidak boleh terlambat untuk membuka lembaran baru sekarang. Memikirkan hal ini, dia menatap Ye Guan. Dia berada di alam dewa, tetapi Ye Guan tidak. Jika dia menyerang sekarang, dan Ye Guan tidak waspada terhadapnya, dia akan memiliki setidaknya 90% peluang untuk menangkap Ye Guan. Lakukan saja, Si Zong hendak mengambil tindakan. Tetapi ketika dia melihat ekspresi tenang Ye Guan, dia tiba-tiba terkejut. Mungkinkah utusan itu mengatakan itu untuk secara sengaja melakukan operasi penyamaran untuk mengujinya? Kalau aku bertindak sekarang, bukankah aku akan seperti menteri-menteri pengkhianat di luar sana? Si Zong berdiri kaku di sana. Otaknya hampir terbakar. Bersambung.